Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Robi Uleendra. Kita ketemu lagi di mata kuliah Business dan Innovation. Nah, pada konsep kali ini, materi kali ini saya akan coba membahas tentang konsep virtual office gitu ya. Oke, kita masuk aja langsung ke konsep virtual office. Jadi sebenarnya konsep virtual office ini sudah banyak dilaksanakan di Indonesia dan bahkan di dunia. Jadi virtual office itu dikembangkan karena adanya pengaruh dari otomatisasi di lingkungan pabrik. Kemudian ada juga alasannya dengan adanya otomatisasi suatu pabrik menjadi lebih produktif. Sumber daya yang ada di suatu pabrik dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang produktivitas kerja karyawannya. Kemudian, otomatisasi ini kemudian diadopsi untuk dikembangkan di lingkungan kantor yang kemudian dikenal dengan istilah office automatization. Nah, konsep virtual office ini pada awalnya itu untuk membantu pekerja, teman-teman. Pekerja sekretariat dan juga administratif, yang kemampuannya untuk memudahkan komunikasi formal dan informasi dengan orang-orang di dalamnya, serta di luar perusahaan menarik para manajer dan profesional sebagai penggunanya. Sehingga office automation ini kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi sarana untuk meningkatkan produktivitas kegiatan-kegiatan kantor. Tidak terbatas lagi pada kegiatan-kegiatan sekretariat dan juga administratif. Kemudian, dengan menggunakan konsep virtual office ini, aset dari suatu organisasi atau suatu kantor itu yang paling penting selalu dan akan selalu ada, yaitu karyawannya. Jadi sebenarnya aset saat ini di sebuah kantor itu bukan lagi ruangannya, infrastruktur, tetapi aset yang terpenting adalah karyawannya kalau pimpinan organisasi itu menyadari. Suatu organisasi atau kantor akan terus mengharapkan hasil yang lebih dari karyawan mereka setiap tahunnya. Tentunya ada target-target tertentu oleh pimpinan yang membebankan karyawan, juga memberikan motivasi ke karyawan untuk melakukan lebih lanjut. Kemudian selanjutnya, perusahaan tidak akan mampu terus-menerus menambah sumber daya baru apabila beban kerja meningkat. Oleh karena itu, tuntunan terhadap karyawan yang profesional rata-rata terus meningkat. Konsep virtual office yang lainnya adalah solusi virtual office, yaitu kantor maya memungkinkan geografis tersebar karyawan untuk bekerja sama seolah-olah mereka berada di ruang kerja fisik yang sama. Jadi secara konsep, karyawan-karyawan itu bisa tinggal di daerah mana saja, tetapi seolah-olah mereka berada di dalam satu kantor yang memang bisa berkomunikasi, berorganisasi dengan baik. Selanjutnya, dengan adanya virtual office, maka waktu kerja karyawan menjadi lebih efisien, sehingga diharapkan produktivitas karyawan menjadi meningkat. Gitu ya. Jadi udah nggak ada lagi berangkat ke kantor macet-macet, kemudian harus menunggu bus dan seterusnya. Ketika kita sudah punya virtual office, kita cukup duduk di depan laptop, kemudian kita melakukan pekerjaan. Kemudian selanjutnya, apa sih definisi dari virtual office? Jadi virtual office ini termasuk sebuah aplikasi komersial. Nah, ini sejarahnya dulu ya. Yang pertama digagas oleh Ralph Gregory pada tahun 1994 di Colorado, Amerika Serikat. Nah, virtual office itu adalah suatu konsep di mana seorang pekerja tidak harus datang secara fisik ke kantor untuk melakukan pekerjaan mereka. Dengan internet, mereka bisa terkoneksi dengan komputer pusat di kantor sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan mereka dimanapun mereka berada. Jadi secara konsep adalah virtual office ini kita berkantor tetapi tidak langsung datang ke kantor. Secara konsep situ. Jadi yang menjadi keyword adalah laptop, komputer, dan juga internet. Nah, definisi lain dari virtual office adalah sebagai otomatisasi proses bisnis kantor yang sebelumnya dilakukan secara manual, yaitu document driven, menjadi otomatisasi atau otomatis, yaitu electronic driven. Sehingga dokumen yang
dipergunakan dalam proses bisnis tidak lagi bentuk hard copy, melainkan juga dalam bentuk soft copy atau elektronik. Nah, dengan kondisi yang saat ini kita alami, teman-teman tentunya itu akan bermanfaat sekali dalam kondisi pandemi. Kita sudah menggunakan suatu inovasi konsep, yaitu gimana sih kita belajar di rumah, bekerja di rumah dengan menggunakan konsep virtual office. Nah, ini teman-teman di gambarnya kira-kira bentuknya seperti inilah virtual office itu. Jadi kita sendirian gitu mungkin di dalam suatu ruangan dan kita bekerja sesuai dengan pekerjaan atau job desk kita. Nah, kemudian di sini contoh-contoh atau berbagai jenis usaha yang cocok menggunakan virtual office. Antara lain akuntan, home industry, pengacara, bisnis konsultan, toko online, dokter atau terapis, real estate, bagian IT, dan seterusnya itu sudah bisa mensupport virtual office. Nah, kemudian kita masuk ke perkembangan virtual office. Konsep virtual office diterapkan pertama kali di kantor regional Xerox di Waltham, negara bagian Massachusetts, gitu ya, di Amerika Serikat. Xerox ini menggunakan konsep untuk meningkatkan produktivitas penjualan mereka. Jadi menggunakan virtual office ini untuk meningkatkan penjualan mereka. Virtual office itu mengurangi langkah-langkah pekerjaan di kantor regional Xerox, sehingga penjualan produk Xerox itu menjadi meningkat. Kemudian, apa sih kemampuan dari virtual office? Yang pertama adalah tentunya kita berhubungan sama aplikasi atau website penghubung antara user sama sistemnya, yaitu disebut dengan tampilan atau user interface tunggal. Dalam kantor maya atau virtual office, semua perangkat kolaborasi disediakan dalam tampilan atau user interface tunggal, sehingga karyawan sebagai pengguna mudah mengakses kebutuhan mereka, misalnya rapat, telepon, termasuk voice over, IP, video conference, kemudian pengolahan kata, papan tulis maya, dan seterusnya. Jadi secara konsep itu sudah disediakan walaupun dalam bentuk virtual. Nah, kalau teman-teman yang nonton video ini tentunya nggak asing lagi dengan Zoom gitu ya, Google Meet, yang semua fiturnya sudah ada di dalam sebuah aplikasi. Kemudian kemampuan virtual office yang lain adalah intelligent precision, yaitu kehadiran cerdas. Dalam rangka untuk mengaktifkan komunikasi antar karyawan, kantor maya menyediakan bentuk kehadiran dalam arti semu. Hal ini memungkinkan mereka bekerja di virtual office untuk saling melihat langsung siapa lawan komunikasi mereka. Nah, sebenarnya ada beberapa organisasi atau kantor yang saya ketahui ketika ingin mengabsen karyawannya, dia harus bentuknya digital gitu ya. Jadi motoin atau menggunakan absen tertentu. Nah, itu adalah salah satu konsep kehadiran cerdas. Kemudian ada juga instant messaging, yaitu text chat. Aplikasi ini memungkinkan kita untuk transmisi teks langsung ke rekan kerja. Jadi ngechat kayak aplikasi WA, atau memang aplikasi chat tersebut sudah disediakan oleh si websitenya. Kemudian ada whiteboard, tapi dalam bentuk virtual gitu ya. Di PowerPoint kan kita bisa coret-coret, ataupun dengan aplikasi-aplikasi lain. Kemudian ada sharing application, yaitu karyawan dapat menggunakan aplikasi ini untuk saling berbagi data dan aplikasi sehingga kolaborasi dapat terjadi secara optimal. Kemudian ada juga audio conference, yaitu kemungkinan suara secara real time antara orang-orang yang bekerja di kantor maya dapat dilakukan melalui fasilitas ini. Idealnya fasilitas yang disediakan harus mencakup VoIP atau Voice over IP, Internet Protocol, dan kemampuan koneksi telepon standar. Nah, sebenarnya fitur-fitur yang sudah saya jelaskan tadi itu ada di satu aplikasi Zoom ataupun Google Meet gitu ya. Selanjutnya ada video conference, juga sama, yaitu untuk fasilitas koneksi antara video dengan video, sehingga kita lebih mudah untuk berkomunikasi dengan rekan kerja. Kemudian ada audio dan video recording. Jadi setiap video dan audio yang masuk ke dalam sebuah virtual office itu akan terekam. Jadi akan tersimpan datanya dan kemudian bisa kita putar kembali pada waktunya. Nah, selanjutnya apa sih keuntungan kalau menggunakan virtual office? Tentunya adalah pengurangan biaya fasilitas. Jadi kita tidak harus lagi sebuah organisasi untuk menyewa tempat atau membuat infrastruktur gedung, sehingga itu bisa menghemat biaya. Kemudian kita juga
tidak lagi membayar listrik, biaya operasional, OB, dan seterusnya. Yang kedua adalah pengurangan biaya peralatan. Jadi karyawan tidak lagi datang ke kantor, yang pasti internet berkurang, kemudian kertas berkurang, ataupun bahkan bisa jadi itu tidak ada. Kemudian lemari-lemari untuk menyimpan data-data itu juga udah tidak diperlukan lagi. Yang ketiga adalah keuntungan jaringan komunikasi formal. Maksudnya adalah seluruh bentuk komunikasi yang terjadi melalui kantor virtual dan tercatat secara formal. Hal ini menjadikan adanya dokumentasi tentang komunikasi yang dilakukan, dan komunikasi tersebut dapat dikaji ulang jika diperlukan. Seperti yang dijelaskan tadi, fasilitas dari virtual office itu adalah memiliki recording, baik audio maupun video. Dan suatu saat apabila ingin dievaluasi ulang di monitor secara langsung, itu bisa dilakukan dengan membuka file recordingnya. Yaitu selanjutnya adalah pengurangan penghentian kerja. Jadi virtual office ini membuat pekerjaan-pekerjaan tidak terhenti dan terhalangi. Hujan, jalan macet, atau mobil mogok tidak lagi menjadi alasan karyawan untuk tidak bekerja. Kemudian selanjutnya adalah keuntungan untuk kontribusi sosial. Kantor virtual memberikan kemampuan perusahaan untuk mempekerjakan karyawan yang memiliki keterbatasan fisik tertentu, sepanjang keterbatasan itu tidak mengganggu produktivitas karyawan tersebut. Jadi kalau misal menggunakan virtual office, kita bisa memberikan kontribusi sosial bagi teman-teman yang memiliki kekurangan atau yang lainnya. Nah, selain ada keuntungan, tentunya ada kerugian, teman-teman. Jadi, kerugian virtual office itu yang pertama, berkurangnya rasa tidak memiliki dan kebersamaan. Mungkin teman-teman yang sudah hampir 8 bulan kuliah online ini tentu merasakan ketika kita kuliah online, oh teman-teman nggak deket sama dosennya, nggak deket sama teman-teman mahasiswa yang lain gitu ya. Sehingga itu menyebabkan kurangnya sensitivitas antara satu dengan yang lainnya. Nah, itu kekurangannya. Kemudian kalau di virtual office yang kedua, kerugiannya adalah rasa takut kehilangan pekerjaan. Perasaan akan mudah dipecat dari perusahaan karena tidak lagi terlihat fisiknya secara nyata di kantor gitu. Jadi kalau misalnya kita bekerja, kita bisa sewaktu-waktu berpikir untuk di-resign-kan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah semangat kerja yang rendah. Jika tidak ada umpan balik positif dari perusahaan terhadap hasil kerja melalui kantor virtual, maka dapat menurunkan semangat kerjanya. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan dengan mengimplementasi virtual office, yaitu kita membuat sebuah strategi implementasi virtual office. Yaitu yang pertama adalah merancang proses bisnis sesuai dengan rencana virtual office yang akan dibangun. Yang kedua, yaitu merumuskan aliran kerja dari proses bisnis tersebut berikut personnya yang bertanggung jawab. Dalam hal ini termasuk hak akses karyawan terkait dengan proses bisnis yang dirancang. Yang ketiga adalah merencanakan kebutuhan perangkat keras, hardware untuk keperluan virtual office. Misalnya kalau virtual office ini butuhnya komputer server yang baik, kemudian peralatan jaringan komputer, peralatan telekonferensi, dan seterusnya. Selanjutnya adalah merencanakan kebutuhan perangkat lunak atau software untuk keperluan virtual office. Misalnya aplikasi-aplikasi umum seperti word processor atau aplikasi khusus untuk sharing, portal berita, dan seterusnya. Selanjutnya juga merencanakan akses ke sumber daya informasi termasuk pengamanan yang diperlukan untuk sumber daya informasi tersebut. Kemudian, merencanakan sumber daya manusia terkait dengan kebutuhan implementasi virtual office. Tentunya kalau kita menggunakan virtual office, kita harus melihat sumber daya manusianya. Apakah bisa mengikuti virtual office tersebut atau tidak? Kemudian, menyediakan perangkat keras hardware sesuai dengan perencanaan. Selanjutnya, menyediakan perangkat lunak atau software yang sesuai dengan perencanaan. Menyediakan perlengkapan non-komputer juga itu pasti dibutuhkan, serta menyediakan sarana akses ke sumber daya informasi. Selanjutnya, melakukan pelatihan. Nah, ini penting juga teman-teman, terhadap sumber daya manusia sesuai dengan peran di dalam virtual office. Lalu, melaksanakan uji coba virtual office sesuai dengan proses bisnis yang dirancang. Kemudian, melaksanakan virtual office setelah uji coba dinilai memuaskan. Kemudian strategi selanjutnya adalah mereview virtual office untuk perbaikan dan pengembangan selanjutnya.
Nah, itu adalah beberapa poin tentang strateginya. Nah, kemudian ada isu seputar virtual office yang memang bisa menjadi bahan masukan ketika kita mulai memutuskan untuk membuat konsep virtual office untuk organisasi kita. Yang pertama adalah informasi. Informasi ini menjadi sangat vital terutama untuk membantu para manajer atau dalam mengambil keputusan. Dalam perusahaan, informasi harus tersimpan dengan baik dan aman, serta harus dipastikan orang yang berhak atau boleh mengakses informasinya. Kemudian ide. Setiap karyawan harus dapat disebarluaskan segera idenya. Penting bagi perusahaan untuk mempunyai portal dengan forum diskusi sebagai wadah pertukaran ide bagi setiap karyawannya. Jadi, kalau ada ide langsung ada tempatnya untuk sharing dan lain-lain. Kemudian ada platform dukungan, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak harus dapat beroperasi di semua platform. Jadi seperti sistem operasi Windows, Unix, Linux, dan juga Macintosh. Selanjutnya adalah produk yang digunakan. Produk perangkat keras dan perangkat lunak harus dapat dijamin kehandalannya dan dapat di-customize untuk keperluan kantor atau dikustomisasi. Selanjutnya keamanan jaringan. Jaringan komputer yang harus dijamin keamanan sehingga informasi hanya untuk orang yang berhak saja. Dan salah satu kerugiannya itu tentang keamanan. Apakah aplikasi kita bisa dapat mensupport keamanan? Ya tentunya kita akan berpikir mengembangkan keamanan jaringan tersebut. Nah, kemudian contoh-contoh aplikasi virtual office, misalnya kalau di kantor itu ada Microsoft Office, ada Lotus Suite, Corel, Word Perfect Office, sedangkan contoh aplikasi yang lain misalnya aplikasi portal web perusahaan, aplikasi penggajian, aplikasi rekam medis rumah sakit yang dapat diakses dari mana saja. Kemudian selanjutnya adalah virtual office di lingkungan pemerintah, yaitu misalnya contoh aplikasi pengolahan dokumen, e-arsip gitu ya. Kemudian sistem pelelangan elektronik, kemudian sistem pelayanan satu atap atau terpadu gitu ya. Kemudian ada juga keuntungan virtual office ketika organisasi pemerintah menggunakan ini. Yang pertama adalah service improvement, yaitu peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dapat lebih ditingkatkan karena proses bisnisnya tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan secara otomatis dan elektronik. Kita bisa kebayang kalau misalnya kita membuat KTP tidak berliku-liku dan berbelit-belit kalau menggunakan menggunakan virtual office. Itu pun kalau mau ya pemerintahnya. Kemudian yang kedua adalah revenue improvement, yaitu kinerja perform sumber daya manusia yang terlibat dalam alur kerja yang terkait dapat dimonitor serta waktu yang dibutuhkan dalam memproses suatu pekerjaan menjadi lebih cepat. Yang ketiga adalah cost reduction, yaitu biaya pengguna kertas dan beberapa alat-alat kantor lainnya yang berhubungan dengan proses manual dapat dikurangin. Anggaran-anggaran yang tersebut itu bisa dapat berkurang. Kemudian selanjutnya adalah SDM improvement. SDM dapat lebih fokus pada proses bisnis, bukan pada bagaimana mengarsipkan dokumen saja, tetapi lebih ke proses-proses bisnis yang lebih levelnya lebih di atas. Nah, mungkin itu saja teman-teman penjelasan secara singkat tentang konsep dari virtual office. Tentunya ini menjadi bagian dari sebuah inovasi ya. Jadi inovasi yang memang bergerak terus dan kita harus pintar beradaptasi. Kalau tidak bisa mengikuti inovasi, kita akan ketinggalan terus. Mungkin itu aja materi hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Kita ketemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.